dalam buku ini. Yang pertama adalah bila jumlah perusahaannya itu banyak atau satu gitu ya. Kalau satu perusahaan sudah pasti dia adalah monopoli ya. Kalau jenis perusahaannya adalah satu. Nah, kalau dia banyak jumlah perusahaannya, kalau dia jumlah perusahaannya beberapa, itu dia pasti oligopoli. Sedangkan kalau misalkan dia banyak perusahaannya, bisa dibagi dua, yaitu pasar persaingan sempurna atau pasar persaingan monopolistik ya. Nah, kalau pasar persaingan sempurna dan pasar monopolistik itu kita coba berdasarkan pembagiannya yaitu tipe dari produknya. Kalau tipe produknya itu differentiated atau berbeda, ya, itu sudah pasti adalah pasar monopolistik, ya, persaingan monopolistik. Tapi kalau tipenya adalah identik, maka dia masuk ke dalam pasar persaingan sempurna. Jadi secara jumlah perusahaan antara pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolistik itu sama ya, jumlahnya penjualnya itu banyak. Nah, yang membedakan antara pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolistik itu adalah dari segi produknya. Kalau produknya itu identik, sudah pasti dia masuk ke dalam pasar persaingan sempurna. Tapi kalau produknya itu terdiferensiasi, apa sih Pak makna terdiferensiasi itu? Sama-sama novel, sama-sama movie, tapi dia itu movie-nya itu kualitasnya akan berbeda antara satu movie dengan movie yang lain. Ya, satu movie dan movie yang lain akan berbeda. Movie yang diproduksi Hollywood dengan movie yang diproduksi production house yang ada di Indonesia tentunya kualitasnya akan berbeda. Ya. Oke, dari mind mapping ini masih ini enggak kalau kita gambarkan jenis-jenisnya atau pembagian berdasarkan skemanya seperti ini. Jadi kalau di sini kalau kita bisa melihat cukup jelas ya, pasar persaingan monopolistik itu lebih dekat dengan pasar persaingan sempurna, sedangkan oligopoli itu lebih dekat dengan monopoli. Jadi karakteristik monopolistik itu mirip dengan pasar persaingan sempurna, sedangkan karakteristik oligopoli itu mirip dengan pasar monopoli. Kalau saya buat timeline diagramnya itu, nah ini sumbu-sumbu kiri dan sumbu kanan ya. Ini pasar persaingan sempurna, ini monopoli. Nah, monopolistik di sini ya. Sini oligopoli ya. Maka oligopoli lebih dekat dengan monopoli, sedangkan monopolistik lebih dekat dengan pasar persaingan sempurna. Yang membedakan antara monopolistik dan PPS ini hanya dari segi produknya, type of product. Apakah dia terdiferensiasi ataukah dia identik? Kalau identik sudah pasti PPS. Kalau terdiferensiasi itu kelihatan bedanya ya. Itu berarti dia monopolistik. Sedangkan yang membedakan antara monopoli dan oligopoli itu adalah dari jumlah perusahaannya. Kalau ini view, ini adalah only one ya, hanya satu perusahaan saja. Nah, kalau kita breakdown lagi, monopolistic competition itu adalah many firms, ya, karena jumlah perusahaannya banyak. Many firms selling product are similar but not identical. Dia jenisnya mirip,
tapi tidak identik. Sedangkan oligopoli ini jelas ya, kalau di sini many, di sini few. Ya. Each offering similar or identical. Ya, kalau di sini ada kata or, boleh dia mirip, boleh dia identik. Kalau monopolistik itu dia mirip tapi tidak identik. Ya, jadi mirip, tidak identik. Ya. Nah, karena dia posisinya berada di tengah, maka fitur-fiturnya itu ada yang masuk fitur-fitur PPS, ada yang masuk fitur-fitur monopoli. Yang masuk fitur-fitur PPS apa? Jumlah penjualnya banyak. Ya, jumlah penjualnya banyak. Yang masuk fitur-fitur monopoli dia apa? Pasar persaingan monopolistik. Dia punya power ya dalam proses menetapkan harga. Dia juga sebagai masuk ke dalam price makers ya. Many sellers, product differentiation, free entry, free exits ya. Jadi ini many seller ini PPS, product differentiation, kemudian ini juga fitur-fitur PPS ya, free entry, free exit. Tidak ada hambatan di dalam masuk dan keluar pasar. Istilah many sellers itu kalau kita dekatkan dengan konsumen, karena banyak pesaing, dari banyak penjualnya, jadi beberapa grup itu akan berkompetisi mendapatkan grup customer ya, akan mendapatkan beberapa konsumen. Produk-produk yang di dalam pasar persaingan monopolistik itu contohnya adalah buku, CD, movie, komputer, restoran, piano, cookies, furniture. Ya. Si Mas ya. Jadi movie, computer games. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, movie itu di Netflix itu kan banyak ya movie-movie kategori, ada yang family, kemudian horror, kemudian drama Korea dan seterusnya. Itu kan mereka berkompetisi untuk memenangkan hati pesaingnya, ya. Production house itu banyak, ya, sehingga dia memunculkan banyak alternatif-alternatif pilihan movie bagi konsumen-konsumennya. Tapi kan di sini mereka berkompetisi, dan karena banyaknya penjual dan banyaknya pembeli, mereka sekarang berkompetisinya dari segi kualitas. Ya. Dari kualitas yang ditawarkan dari movie-nya, apakah dia akan lebih entertain dibandingkan yang lainnya,
Nah, itu yang dikejar. Kalau books juga ya, buku, kemudian novel. Novel itu kan karya, misalkan Asma Nadia dengan karya novel di luar negeri, Harry Potter gitu ya, misalkan yang fiksi-fiksi itu kan pasti kualitasnya akan berbeda ya. Kemudian computer games ya, di Android kita bisa sekarang download komputer games itu kan sekarang banyak, ada Nintendo, Sega dan seterusnya ya. Kita bisa memilih pilihan-pilihannya. Sehingga sekarang dia berkompetisi itu untuk memenangkan hati pesaingnya. Kebanyakan mereka itu berkompetisi bukan berdasarkan perangnya harga, tetapi berdasarkan kualitas dari barang tersebut. Sekarang ya, furniture itu market leadernya mungkin yang banyak dipromosikan di branding itu misalkan Chandra Karya ya, yang ada di Pramuka itu kan kalian tahu ya. Dia masuk ke perusahaan-perusahaan atau televisi-televisi, kalau misalkan ada furniture dia pakai Chandra Karya ya, misalnya ada talk show Rossi gitu ya, talk show Rossi, terus itunya sponsornya adalah Chandra Karya. Jadi furniture kualitas yang dikedepankan, bukan bicara konteksnya masalah harga yang lebih kecil itu akan memenangkan hati pesaing, enggak. Tapi karena dia kompetisinya itu dari segi kualitas, ya. Kenapa dia berkompetisi dari segi kualitas? Karena pasar persaingan sempurna ini produknya nggak identik, karena produknya adalah terdiferensiasi. Ya. Terdiferensiasi itu maknanya apa sih? Berbeda, gitu ya. Kalau produknya identik seperti kita melakukan jasa fotokopi, maka kita tidak bisa membedakan satu produk dengan produk yang lainnya. Ya, kita tidak bisa membedakan satu produk dengan produk yang lainnya. Sehingga sama aja saya mau fotokopi di tempat A dengan fotokopi di tempat B, ya dokumen saya akan digandakan dan seterusnya. Nah, ini definisi dari product differentiation ya. Product differentiation itu adalah each firms produce, jadi setiap perusahaan itu melakukan proses produksinya a product that is at least slightly different. Nah, ini bahasa di sini menarik ya, slightly different. Slightly different ini adalah berbeda secara sedikit ya, berbedanya sedikit from those of the other firms ya. Jadi ada perbedaan yang sedikit antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Nah, terjemahan slightly different ini adalah kalau bisa kita terjemahkan dari kualitas ya. Maka ada sedikit kualitas yang berbeda antara satu produk dengan produk yang lainnya. Rather than being a price taker, its firm face a downward sloping demand curve. Ya, jadi perusahaan itu bukan sebagai price taker, tapi masih punya power, walaupun powernya tidak setinggi monopoli. Maka kurva permintaannya itu dia downward sloping. Ya. Dia kurva permintaannya mirip dengan kurva permintaan monopoli. Nah, kurva permintaan pasar persaingan sempurna kan gini ya. Ini gitu ya. Ini P, ini Q. Tapi kalau kurva permintaan pasar monopoli, pasar monopolistik itu demand-nya akan seperti ini ya. Ini sama dengan AR, sama dengan P ya. Kalau ini ya. D sama dengan P. Nah, ini dia akan seperti ini. Ya, gitu ya. Sekarang kurvanya seperti ini, downward sloping, bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian free entry, free exit, firms can enter or exit the market without restrictions. Ya, jadi perusahaan akan bisa masuk dan keluar pasar
tanpa restriction, tanpa hambatan. The number of firms in the market adjust until economic profit are zero. Jadi jumlah perusahaan di dalam pasar persaingan sempurna kebanyakan akan mendapatkan economic profit sampai sebesar 0, gitu ya. Economic profit itu berbeda sama accounting profit ya. Kalau accounting profit dia masih untung, tapi secara ekonomik dia sudah masuk include di dalamnya apa yang kita sebut dengan opportunity cost ya. Secara accounting profit dia profit gitu ya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan. Bisa lanjutkan. Nah, karena di pasar persaingan monopolistik itu banyak orang atau banyak perusahaan yang menikmati keuntungan, ini akan menjadi sinyal oleh perusahaan baru atau new firms itu untuk masuk ke dalam pasar. Karena tadi kita sepakat bahwa struktur pasar ini free entry, free exit ya. Jadi tidak ada hambatan masuk dan keluar pasar. Jadi tidak ada regulasi, tidak ada hambatan untuk masuk dan keluar pasar. Sehingga perusahaan yang sedang menikmati profit itu mengundang perusahaan di luar pasar untuk masuk dan menikmati profit bareng. Ya, mau JB gitu ya, mau join bareng. Ya, jadi dia mau masuk ke dalam pasar karena nggak mau nih temennya ngelihat oh profitnya enak di pasar persaingan monopolistik gitu ya, maka dia akan masuk. Nah, semakin banyak perusahaan yang awalnya misalkan satu perusahaan ini yang menikmati profit, kemudian banyak masuk, sehingga sebenarnya dia akan meningkatkan increase the number of product offered. Ya, jadi dia akan menambah jumlah produk yang ditawarkan, kemudian reduce demand faced by a firm already in the market. Jadi dia akan perusahaan-perusahaan yang incumbent, yang di dalam sebelumnya sudah masuk di awal, dia akan berkurang permintaannya, ya, berkurang permintaannya karena ada pesaing-pesaingan baru. Nah, kemudian incumbent firms demand curve shift to the left. Jadi kurva permintaan untuk perusahaan yang incumbent yang sebelumnya sudah masuk pasar dia akan bergerak shifting ke kiri karena kuantitas jumlah barang yang dimintanya akan turun. Kemudian demand for incumbent firms product fall and their profit decline. Seiring berjalannya dengan pengurangan kuantitas yang diminta oleh konsumen karena ada hadir perusahaan baru, maka profitnya juga akan turun. Ya, profitnya juga akan turun. Jadi orang yang awalnya lagi enak-enaknya menikmati profit, ya, lagi enak-enaknya menikmati profit, dia harus turun ya di dalam pasar persaingan monopolistik karena ada pesaing yang baru yang masuk ke dalam pasar. Ini logis aja sih, kalau misalkan kita lagi enak, Gojek lagi enak menawarkan barangnya, tiba-tiba Grab masuk, otomatis demand yang ada di Gojek akan shifting ke kiri, berkurang permintaannya, konsumennya akan beralih ke ke Grab gitu ya, misalkan kayak makanan ya, Gojek punya GoFood, kemudian Grab punya GrabFood, kemudian Shopee Food punya, Traveloka punya gitu ya. Itu kan mereka bersaing. Ya, Traveloka yang paling akhir masuk gitu di dalam penyajian food dan seterusnya. Ya, tentunya yang awalnya GoFood enak-enakan, kemudian masuk, demand-nya berkurang, kuantitasnya berkurang, sehingga shifting kurva demand-nya dan profitnya juga akan berkurang. Karena ada perusahaan pesaing masuk. Nah, ini profit maksimum terjadi ketika MR sama dengan MC. Nah, ini MR posisi di sini.
Ini adalah kurva demand. Kemudian MR sama MC di sini ya, titik ini itu adalah MR sama dengan MC. Nah, ini profit maksimum, kemudian tarik garis ke kiri, ternyata demand-nya lebih tinggi dibandingkan ATC. Maka ini adalah profit. Masih ingat ya, ini adalah PR, ini adalah dari sini ke sini adalah TC. Di sini adalah profit. Oke, nah lalu bagaimana posisi perusahaan yang di dalam struktur pasar ini menderita kerugian? Ya, menderita kerugian. Maka karena ada istilah free exit, maka dia akan cenderung akan keluar dari pasar. Karena ada pilihan dia free exit. Ya. Free entry, free exit. Nah, free entry itu untuk masuk tidak ada hambatan, sedangkan keluar juga nggak ada hambatan. Jadi, bagi perusahaan yang merasa dirinya rugi, maka dia akan keluar. Nah, akibat perusahaan keluar dari pasar, maka akan berkurang jumlah barang yang ditawarkan, kemudian akan meningkatkan permintaan demand bagi perusahaan-perusahaan yang masih tersisa di dalam pasar, remaining firms. Di sini bahasa konteksnya adalah remaining firms. Jadi karena ada satu perusahaan keluar, maka jumlah produk yang ditawarkannya akan berkurang, tetapi penawaran perusahaan-perusahaan yang masih tersisa di pasar akan cenderung bertambah karena konsumen dari perusahaan sebelumnya akan lari ke perusahaan yang tersisa. Kemudian shift remaining firms demand curve to the right, increase the remaining firm to the profit. Ya, jadi karena adanya shifting konsumen dari perusahaan lama yang sudah keluar tadi ke perusahaan yang tersisa, maka akan meningkatkan demand-nya, maka dengan tidak lain juga akan meningkatkan pendapatannya. Yang mau ditanyakan? Nah, ini gambar perusahaan yang loss.
MR sama dengan MC-nya di titik ini. Ternyata posisi ATC kita arahkan ke kurva demand. ATC lebih tinggi dibandingkan demand ya. Jadi D lebih kecil dibandingkan ATC. Ini ke kiri. Nah, ini loss. Jadi dia pasti akan exit ya. Oke, ada yang mau didiskusikan? Kok diem aja nih kelasnya nih? Ada yang mau ditanya dan belum paham? Silahkan. Saya mau izin konfirmasi Pak, yang Iya. barusan yang loss tuh berarti dari demand ya, dari kurva yang demand ini ke ATC, bukan posisi dari revenue ke ATC ya. Demand atau price sih sebenarnya. Dari sini kan demand sama dengan price. Jadi MR sama dengan MC di sini. Cari kurva demand-nya. Oh, ternyata kurva demand-nya di sini. Ketika kurva demand di sini, cari posisi ATC. Kalau ATC-nya di atas demand-nya atau di atas price di sini, ya, di atas price ini kita kalau jualan barang harganya lebih kecil dibandingkan ongkos biayanya, pasti akan rugi. Saya jualan pulpen ini harganya 5.000, ongkos produksinya 6.000, sudah pasti rugi kan? Ya, maka dia akan loss. Jadi pertama yang paling perhatikan MR sama MC-nya di titik mana. Setelah MR sama dengan MC-nya sudah ketemu, cari kurva demand-nya. Oh, ternyata di sini. Nah, segaris ini kalian cari lagi nih. Ternyata dari garis ini, demand-nya itu posisinya di bawah ATC atau di atas ATC. Ternyata di band-nya di bawah ATC. Maka harga yang di-set, nah kan ini harganya lebih tinggi, lebih kecil dibandingkan cost-nya atau biayanya. Gitu. Pasti akan loss. Kalau yang tadi, nah ini, MR sama MC posisinya di sini. Demand-nya mana? Ini. Nah, dari segaris ini posisi ATC-nya di mana? Oh, ternyata ATC-nya di bawah. Ya. ATC-nya di bawah itu menandakan kalau ATC-nya di bawah, maka harga akan lebih tinggi dibandingkan ATC. Atau harga akan lebih tinggi dibandingkan cost-nya. Maka akan untung.
Oke. Ada lagi? Nah, kalau ini titik impas ya, break even. MR sama dengan MC-nya, posisinya di sini. Kemudian kita tarik kurva D-nya. Ternyata D sama ATC-nya rapat di sini. Maka price akan sama dengan cost. Maka dia tidak untung, tidak rugi. Oke. Jadi ada 3 kondisi untuk pasar persaingan monopolistik. Pertama untung di short term-nya ya, kemudian rugi, kemudian impas. Nah, lalu pertanyaannya sekarang, apakah pasar monopolistik itu beroperasi dengan efisien? Adakah dead weight loss di dalamnya? Nah, adakah excess capacity dan markup di dalamnya? Ya. Jadi ternyata kalau kita bandingkan pasar persaingan monopolistik dengan pasar persaingan sempurna, itu tentunya terjadi perbedaan. Mirip dengan perbedaan pada saat monopoli. Nah, harusnya pasar persaingan sempurna itu adalah salah satu struktur pasar yang paling efisien karena dia bisa memproduksi di kuantitasnya yang lebih tinggi dibandingkan kuantitas dari pasar persaingan monopolistik. Ini kita lihat di sini, harusnya si pasar persaingan monopolistik dia beroperasinya di sini, tapi dia ambil kuantitasnya cuma di sini. Sehingga kuantitas pasar persaingan sempurna itu lebih tinggi dibandingkan kuantitas monopolistik. Kemudian harganya, di sini kalau kita tarik harganya, ini PPS. Harga dari pasar persaingan sempurna itu lebih kecil dibandingkan harga dari monopolistik. Nah, kecenderungan harganya lebih tinggi pasar monopolistik dibandingkan pasar PPS, ini yang kita sebut dengan markup harga. Markup harga. Nah, ini markup itu maksudnya ini. Kenapa? Harusnya dia harganya bisa di angka segini, tapi dia setting lebih tinggi. Nah, itu ada markup harga. Nah, kalau selisih yang ini, antara kuantitas pasar persaingan sempurna dan pasar monopolistik, ini yang kita sebut dengan excess capacity. Harusnya dia bisa pol-polan kuantitasnya di sini, tapi dia menjatuhkan atau mengerem proses produksinya atau jumlah produksinya di kuantiti yang di sini, lebih kecil dibandingkan kuantitas dari pasar persaingan sempurna. Sehingga sebenarnya dia punya kelebihan kapasitas yang bisa di-drill sampai pada tahapan efisien scale, tapi dia lebih ke arah menahan diri untuk memproduksi dalam jumlah yang sedikit untuk menghasilkan revenue. Nah,
Akibat dari dua hal tadi, yaitu markup dan excess capacity, inilah yang menyebutkan atau menimbulkan yang kita sebut dengan DWL atau deadweight loss. Ya, tentunya DWL di pasar persaingan monopolistik lebih kecil dibandingkan DWL pada saat pasar monopoli, karena ketidakefisienan pasar monopoli itu paling besar di pasar persaingan tidak sempurna. Ya, jadi akibat markup dan kapasitas yang excess capacity ini yang menyebabkan DL. Jelas ya? Yang saya sebutkan tadi ya, ini markup, ini adalah excess capacity. Ya. Kalau kita, jadi nanti kalau pertanyaan ujiannya, coba bandingkan antara pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Ya, apa yang membedakan dari sisi harga dan dari sisi kuantitas? Kalau dari sisi kuantitas berarti excess capacity, kalau dari sisi harga itu adalah markup. Nah, akibat dari dua hal tadi, maka dia akan menjadi memunculkan ketidakefisienan, yaitu excess capacity, memunculkan ketidakefisienan yaitu DWL tadi. Coba bandingkan perbedaan antara pasar persaingan monopolistik dan pasar persaingan sempurna, gambarkan grafiknya dan jelaskan dari segi kuantitas dan dari segi harga. Ya, mungkin ini kalian bisa jawab ya, seperti itu. Nah, ini yang sudah saya sampaikan, yaitu welfare society atau DWL, deadweight loss. Monopolistic competitions does not have all the desirable properties of perfect competitions. There is normal deadweight loss. Nah, bahasa di sini normal deadweight loss. Kalau yang monopoli dia pasti abnormal, ya, abnormal deadweight loss. Kalau ini masih acceptable ya deadweight loss-nya. Of monopoly pricing in monopoly competition berdasarkan. Jadi munculnya DWL yang di pasar persaingan monopolistik itu berdasarkan adanya dua, yaitu markup dan excess capacity. Jadi dua hal tadi yang menyebabkan DWL. Ini nggak akan kita bahas, kita skip saja. Nah, ada beberapa hal yang paling penting di dalam pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, karena produknya itu terdiferensiasi, berbeda antara satu produk dengan produk yang lainnya, maka perusahaan harus mendeliver apa sih bedanya produk saya dengan produk pesaing. Cara deliver yang baik adalah dengan cara advertise. Jadi produk di pasar persaingan monopolistik itu wajib dilakukan promosi atau iklan. Ya. Kenapa? Karena konsumen nggak akan tahu perbedaannya, mana produk yang merasa, kan perusahaan merasa beda nih produknya dengan produk pesaing. Kualitas Hollywood, film Hollywood itu dibandingkan kualitas film Indonesia akan jauh berbeda secara logika. Tapi bagaimana membuktikan perbedaannya? Tentunya dengan melakukan iklan, ya, iklan di media massa, di internet dan seterusnya. Jadi when firms sell differentiated product, jadi ketika perusahaan menjual produk yang terdiferensiasi dan mengecas harga lebih tinggi dibandingkan harga pasar persaingan sempurna, maka setiap perusahaan itu has an incentive to advertise. Ya. Jadi perusahaan itu memiliki kewajiban atau memiliki dorongan untuk melakukan iklan terhadap perusahaannya tersebut atau terhadap produknya. Apa tujuan dari iklannya? To attract, ya, to attract untuk menggait more buyers to its particular product. Jadi untuk melakukan
meng-attract more buyers to its particular product. Ya. Nah, kalian pernah dengar ya kalau misalkan sekarang banyak teori, ada yang kita sebut dengan USP ya, unit selling point ya, unit selling point. Kalau kalian ke pameran sebuah mobil, ini saya memperhatikan ada dua salesman ya, dua tipe salesman yang old, yang salesman yang biasa-biasa saja yang seperti kita temukan. Ada juga salesman kekinian gitu ya. Jadi ini sebenarnya tipe selling atau tipe advertise atau tipe menggait konsumen yang berbeda. Jadi kalau misalkan yang orang konvensional kan kita datang ke pameran nih. Kemudian mereka, halo Pak, saya Bari. Di sini Bapak mau lihat-lihat mobil ya. Ini kartu nama saya. Kemudian Bapak dengan siapa namanya? Dengan Johan misalkan. Oh, Pak Johan lagi butuh mobil yang seperti apa ya? Oh, saya butuh yang keluarga gitu, SUV gitu ya. Oh, Pak Johan, ini ada mobil CR-V ini SUV-nya, ada mobil yang tipe CR-V ini SUV juga. Fiturnya Bapak bisa digital, kemudian Bapak bisa tekan tombol apapun secara digital, itu nanti dia layarnya akan datang sendiri atau muncul sendiri, kemudian ada sensor parkingnya, kemudian Bapak radionya sudah digital juga dan seterusnya. Pokoknya dijelaskan semuanya lah, fitur-fiturnya. Kemudian kan kalau misalkan selling itu yang dijelaskan itu adalah F, itu adalah singkatan dari fitur, kemudian B itu adalah benefit, B itu adalah beneficial ya, manfaat. Kemudian yang ketiga itu adalah perbedaan ya, differentiated-nya ya. Jadi fitur, benefit, dan differentiated-nya dari segi apa. Oh, kalau misalkan SUV saya itu lebih bagus dibandingkan SUV pesaing atau merek yang lain, karena kita sudah embedded semua teknologi yang ada dan bla 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 segala macam. Ya. Nah, itu kalau tipe seller atau tipe orang marketing atau sales yang pakai cara tradisional. Ya. Tapi ada juga saya memperhatikan dia tipe marketing yang sudah modern gitu ya. Jadi dia akan jelaskan ini juga, fitur, benefit, dan differentiated, tapi lebih ke arah dari sisi ininya ya, dari sisi you-nya, dari sisi kamunya, dari sisi konsumennya. Apa sih maksudnya dari sisi you? Dari sisi you berarti kan, oh Bapak, saya Bari, saya di sini sebagai salesman, terima kasih sudah hadir di tempat kami, ini kartu nama saya, dan seterusnya. Bapak apa kabar? Kesibukannya apa Pak sehari-hari? Oh, saya counting. Oh, Bapak terbiasa di belakang meja ya. Berarti nanti tulang punggungnya, kalau misalkan Bapak terus-menerus traveling, harus pakai kursi yang bagus untuk menyangga tulang punggungnya dan seterusnya. Ya. Kemudian Bapak setiap hari ke kantor ya. Oh ya, berarti kalau setiap hari ke kantor punya keluarga, anaknya berapa? Ada 5 misalkan. Oh, berarti Bapak memang cocoknya untuk pakai SUV supaya bisa mengangkut banyak orang dan seterusnya. Nah, itu cara yang modern. Jadi disentuh keinginan konsumennya. Jadi kita lebih dimanusiakan lagi. Disentuh keinginan konsumennya. Jadi you di sini, jangan kalian jelaskan produk kalian secanggih apapun tanpa memperhatikan you-nya, tanpa memperhatikan konsumennya. Konsumennya maunya apa, keterbatasannya apa, kemudian dia maunya seperti apa, kegiatannya apa, aktivitasnya apa. Jadi kalau orang disentuh keinginannya, disentuh kemauannya, disentuh kesehariannya, diapresiasi dan seterusnya, orang akan lebih aware gitu ya. Orang akan lebih appreciate. Jadi jangan kalian beriklan itu melulu terhadap produk kalian, tetapi cobalah beriklan dengan memasukkan kemauan kondisi konsumen ini terhadap produk-produk kalian. Nah, itu yang lebih bagus sih sebenarnya dalam melakukan proses
beriklan. Ya. Karena perbedaan dari pasar persaingan sempurna dan pasar monopolistik adalah differentiated product, itu harus disampaikan apa bedanya produk saya dengan produk pesaing. Kalau kan tanpa kan advertise itu tahapan konsumen kan pertama akan know dulu ya. Dia akan tahu dulu. Tujuan kita melakukan iklan kan knowing dulu. Setelah knowing, aware. Dia akan lebih aware, oh produk ini gunanya ini dan segala macam. Baru nanti make decision to buy. Jadi kita sentuh tujuan iklan itu, ada sisi taraf yang kita knowing dulu. Knowing, memperkenalkan produk kita. Kemudian konsumen akan lebih ke taraf yang kedua, yaitu aware. Aware itu berarti dia akan lebih more pay attention to our product, gitu ya. Jadi more pay attention to our product. Dia akan lebih, oh ternyata saya butuh juga ya produk ini ya, gitu ya. Baru setelah dia merasa butuh, maka dia akan it's time to buy, gitu ya. Saatnya sekarang untuk membeli. Nah ini proses di dalam kita melakukan iklan, gitu ya. Jadi iklan itu nggak harus melulu buy. Nah, coba iklan rokok. Iklan rokok itu nggak sampai tahapan si konsumennya, si produsennya itu untuk membeli gitu ya. Karena kalau kita tahu iklan-iklan rokok itu kan dilarang ya, menyuruh orang untuk membeli produk rokok. Nah, kalau Mild, kemudian Marlboro itu aneh-aneh iklannya. Jadi tahapannya cuma knowing aja, oh ternyata ada rokok ini, ya mungkin levelingnya aware juga ya. Oh ternyata rokok yang bagus itu Marlboro dan pria punya selera dan seterusnya. Jadi nggak ada tahapan mendrive konsumen untuk membeli. Kenapa? Karena dilarang untuk iklan rokok, you harus beli. Gitu ya. Jadi kalau tipe-tipe iklan itu akan seperti itu. Kalau iklan-iklan kayak misalkan Sariawan gitu ya, yang ada badaknya. Bahasa yang ada badaknya, belilah Adem Sari yang apa ya, bukan Adem Sari. Yang ada badaknya, berarti itu kan udah mencirikan you kalau mau beli apa namanya? Obat panas dalam yang ada badaknya, berarti kan itu sudah menggiring konsumen itu untuk buy. Ya. Jadi tahapan leveling iklan akan kurang lebih seperti itu. Oke, nanti ini kita lanjutkan ya sampai iklan dulu untuk pertemuan hari ini. Recording stopped. Lanjutkan pertemuan yang